Eh, rata-rata japri. Kalau misalkan yang agak kontra rata-rata japri. Oh. Jadi saya memaknai kenapa japri berarti warga memahami tentang sebuah etika, gitu. Tidak memancing ada pro kontra. Alhamdulillah. Jadi responnya seperti itu. Tapi ya saya ulang lagi. Jadi kontra pro kontra itu pastilah namanya kehidupan. Gitu. Tapi kami mencoba untuk mendatangi, kami mencoba untuk memberikan pemahaman. Utamanya saya sempat juga menyampaikan bahwa ini bisa saja terpapar tidak hanya yang bersangkutan, bisa saja saya, bisa saja semuanya. Jadi yang kontra sama Pak Alwan didatangi satu-satu? Ya karena tidak banyak yang kontra, jadi hingga saya ajak komunikasi, karena hanya komunikasi saja yang kurang saya kira untuk yang kontra, dan itu saya memahami itu dan saya memaklumi gitu. Jadi mungkin tambahan saran juga kepada masyarakat juga bahwa jadi jangan melihat penyakitnya, perhatikan tentang sosialnya. Ini yang terpenting jadi. Karena sementara ini berita yang beredar itu kan bicara tentang penyakit, tapi dampak sosial seperti halnya tradisi yang dulu dibangun oleh nenek moyang kita. Kalau ada orang sakit itu biasanya kan kita datang menjenguk, bawa oleh-oleh. Ini itu yang menjadi pemikiran saya, itu harus bertahan, harus dipertahankan walaupun tetap dengan jaga jarak. Sementara ini saya khawatir hilang tentang tradisi itu, karena yang terbangun takut sakit, bukan faktor kasihan atau bukan faktor kemanusiaan. Nyapa tetangga itu karena tradisi Madura ini kan ada nyande. Nyande hanya sekali selesai. Kemudian ada lelabet, kalau ada yang meninggal sekali ya selesai. Nah, nyapa tetangga itu inten, jadi seterusnya selama isolasi, sampai isolasinya selesai gitu. Itu kita istilahkan nyapa tetangga. Kalau nyande sekali, lelabet sekali. Enggak. Kalau nyapot berkali-kali, tidak bosan gitu, sampai beban. Ya, saya khawatirkan begini. Ibnu Sina itu mengatakan begini dalam satu makolahnya, al-wahmu minad da wal itman minad dawa wasabru awwaluhud wa tishifa. Ini artinya begini, orang yang khawatir dengan keadaan itu sebenarnya setengah dari penyakit, dan kemudian ketenangan itu setengahnya dari obat. Kesabaran adalah langkah awal menuju sehat. Nah, yang kita harapkan itu jangan sampai, anggaplah satu keluarga yang terpapar COVID dipindahkan, diisolasi satu orang, tapi sisanya itu, nah sisanya keluarga yang tidak ikut terpapar itu misalnya, nah ini harus kita kalau istilah Madura yoman gitu kan, supaya mereka bersabar, jangan dikucilkan, jangan diremehkan. Lama-lama mereka sakit bukan karena penyakit keluarganya, tetapi omongan orang. Nah, omongan orang kita redam dengan nyapot tetangga. Harus saling merasa sakit. Dalam Islam itu disebutkan, satu orang Islam sakit, yang lain akan merasakan sakit. Jadi satu tangga sakit, yang lain akan merasakan sakit. Satu RT sakit, salah satu di RT sakit, seluruh RT sakit, merasa sakit semua, ikut meringankan beban. Satu kelurahan sakit, maka satu orang sakit di kelurahan, sekelurahan merasa sakit. Ringankan beban mereka, itu harapan kita. Lumayan besar kalau saya amati. Bahkan saya sempat juga berpikir juga, ini sampai kapan 14 hari? Katakanlah misalkan orang yang jelas-jelas terpapar kemudian selama 14 hari dinyatakan negatif, masyarakat kemudian menerima dengan seperti biasanya. Kami tidak yakin. Pasti ada kekhawatiran. Lebih-lebih kalau yang terpapar itu misalkan wira swasta jualan, siapa yang beli? Ini perlu
paling tidak itu perlu ada pemahaman utamanya kepada yang memang betul-betul ahli di bidang ini, di bidang penyakit ini. Kira-kira sampai berapa betul-betul ini tidak akan tertular gitu. Ini perlu. Saya membayangkan kalau misalkan warga atau masyarakat kemudian berpikir bahwa ini adalah penyakit, sampai kapan kemudian yang bersangkutan itu aman, ini perlu disampaikan juga. Ini penting. Jadi Aman maksudnya? aman dalam artian hal itu tidak menularkan kepada yang lain. Sementara stigma yang ada di lingkungan masyarakat kan paling tidak dia tidak tahu 14 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau sampai kapan gitu. Ini perlu paling tidak perlu ada pemahaman, ada penjelasan atau ada sosialisasi paling tidak. Ini penting. Karena ini akan berdampak kepada kehidupan sosial semuanya. Kendala yang paling berat yang saya rasakan itu ya tentang pemahaman tentang COVID-19 ini. Artinya ini tertularnya lewat mana? Bayangan masyarakat itu seperti ini. Sepertinya virus ini gentayangan. Sampai saya coba jelaskan ke istri saya, ini bukan seperti film horor. Nah, kesannya seperti itu. Ada orang lewat dipantau oleh virus kemudian masuk, itu terkesan seperti itu. Sehingga sempat saya amati setelah ada salah satu warga kami terpapar itu, saya amati yang lewat jalan sana itu kurang ya. Kemudian lewat pun juga agak menjauh. Orang gak ada orangnya apa memang takut? Ya karena indikasinya mungkin khawatir tertular gitu. Khawatir tertular. Tapi saya memaklumi itu. Tapi itu di awal-awal ya? Iya, di awal-awal seperti itu. Cuma akhirnya kalau saya atau kami hanya berkutat tentang hal virusnya, maka terlupakan tentang kemanusiaannya itu. Maka saya alihkan itu. Ya, terima kasih. Ya, kami buktikan bahwa kami ini tegar, kami ini sehat, kami tidak panik. Nah, itu untuk meyakinkan. Saya kira ini penting juga. Jadi tidak larut, tidak terbawa dengan paniknya warga sekitar. Yang paling penting adalah mengikuti protokol kesehatan. Kemudian pemerintah itu sudah berikhtiar, dan ikhtiarnya pemerintah itu tidak sembarangan, artinya berkonsultasi kepada ulama. Perbedaan pendapat pasti terjadi, tetapi inilah ikhtiarnya. Begitu kan, supaya tidak panik. Ya sudah, yang penting kita sudah ikhtiar, kita sudah pakai masker, ya kan, kemudian sudah cuci tangan, masih kena juga, wallahu a'lam. Yang jelas usaha sudah ada, dan yang terpenting jaga imun, jaga kekebalan tubuh.